Oke teman-teman semua, kita lanjut, part kedua untuk membahas mengenai tentang PKS ini. Jadi, tadi sampai kepada, keberhasilan dalam pengoperasian dekanter itu dipengaruhi oleh 3 teman-teman yang ada komposisi yang pertama ada komposisi umpan yang akan diolah karena rasio di antaranya itu adalah minyak, air, dan juga lumpur untuk, mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Kemudian ada fungsi alat dekanter tersebut dan juga uh, perimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Nah, ini adalah gambar dari si dekanter tersebut. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini ada gambar lagi ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah gambar si water hose tank. Sebentar. Ini adalah gambar si dekanternya, teman-teman ya. Kemudian setelah dekanter, itu setelah dekanter, kita akan masuk kepada solid conveyor gitu. Apa fungsi dari si solid conveyor ini? Itu berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid hasil pemisahan dari si dekanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh si trailer tersebut, teman-teman ya. Nah, ini untuk water tank-nya. Kemudian water tank itu apa? Kan water tank itu adalah tangki ya teman-teman ya sebagai penampung water paste hasil dari pemisahan si dekanter yang masih mengandung minyak begitu. Jadi water paste ini hasil dari dekanter itu akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh separatornya. Ini teman-teman bisa melihat ya, ini adalah gambar dari si water wash tank terpasang pada instalasi stasiun klarifikasi. Ini teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada gambar dari si flood temperator gitu ya teman-teman ya. Apa dia tuh? Flood temperator itu apa gitu ya. Jadi water paste yang tadi itu akan diumpankan untuk umpan si flood temperator ini gitu teman-teman. Jadi flood temperator itu adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water paste dengan cara yaitu sentrifugasi gitu dengan diputar 4.200 rpm gitu teman-teman. Di mana minyak, air, dan nos itu dengan berat jenis yang lebih tinggi itu akan terlempar keluar dari poros. Dan minyak yang berat jenisnya lebih rendah itu akan masuk ke bagian dalam poros gitu. Jadi kapasitas dari sisal ini, kasus separator ini itu ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan teman-teman ya. Kemudian ukuran nozzle itu dipakai sekecil mungkin. Untuk apa itu dipakai sekecil mungkin gitu? Ya untuk meminimumkan gitu ya kehilangan minyak pada si buang sludge separatornya gitu. Jadi pengoperasian dari sludge separator itu dengan cara membuka keran air penuh dengan mengatur keran umpan sludge separatornya itu dikontrol gitu teman-teman melalui sudut flap gitu ya pada siklusnya gitu. Air akan membentuk 15 derajat. Teman-teman. Jadi proses pemisahan flux itu ditentukan dengan adanya si balance water dan minyak keluar itu melalui faringi. Minyak itu akan keluar dan langsung dipompakan begitu ya ke monotank, sedangkan nosnya itu akan dipompakan ke dekan tank. Nah ini dia gambar dari si stack stack separatornya. Nih, teman-teman bisa melihat sendiri ya. Ini adalah gambar dari si stack separatornya. Nah, ini dari si stack separator terpasang pada stasiun klarifikasi, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada monominyak, monotank, sorry, monotank. Apa sih itu monotank? Monotank itu adalah minyak hasil pemisah dekanter gitu ya. Dekanter, fat separator, dan juga hasil pengutipan dari si fosfat langsung mengalir ke monotank gitu. Nah, di sini minyak yang ditampung oleh monotank itu akan dikembalikan ke continuous tank. Untuk apa? Untuk diolah kembali, teman-teman. Nah, pada monotank ini juga terjadi yang namanya proses pengendapan kotoran dan fluid yang masih terikat
dalam minyak yang kemudian itu akan dibuang ke parit menuju si fat feed tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada decantek tank gitu ya. Decantek tank, apa itu decantek tank dan apa fungsinya gitu. Jadi decantek tank itu berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat ya, tempat penampungan air kondensat ya teman-teman. Nah, kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun press begitu. Jadi decantek tank itu juga menampung blowdown dari continuous tank, flat tank dan water force tank gitu dan lumpur dari si subseparator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk apa? Untuk memisahkan minyak dan juga mengutipnya kembali dan dialirkan ke continuous tank gitu. Sementara sisanya itu dialirkan ke fat feed. Nah, selanjutnya di sini ada fat feed. Ya, fat feed itu apa? Fat feed itu fungsinya itu sebagai penampungan hasil pemisahan dari decantek tank dan aliran dari si parit stasiun klarifikasi tersebut, teman-teman. Jadi fat feed itu terdiri 4 bak gitu kan dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya apa? Sekat untuk mengutip sisa-sisa dari minyak yang mungkin masih ada begitu ya dan juga mengendapkan kotoran minyak yang terkutip akan dipompakan ke decantek tank, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada masuk kepada stasiun pengolahan biji gitu ya. Ada di sini kayak breaker conveyor gitu atau disingkat dengan CBC gitu ya. Jadi ampas tempat atau kek di stasiun press itu akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor. Untuk apa? Untuk dibawa ke di dep apa dep untuk dibawa ke delivery carper gitu teman-teman ya. Jadi cake breaker ini itu cake breaker conveyor ini itu berfungsi untuk membawa si cake yang masih mengandung fiber atau ada nut gitu ke delivery uh, delivery carper serta di mana dia akan memecahkan gumpalan cake dari presan agar apa? Agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan juga nutnya gitu. Fiber itu akan terhisap kawan-kawan oleh separating column gitu kan untuk selanjutnya dibawa ke viewer silom sebagai bahan bakar boiler gitu. Sedangkan nutnya itu akan jatuh menuju Devery Carver gitu teman-teman ya untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang mana dia akan meredam lemparan dari si ripple mill dan juga nut breaker sebagai alat pemecah. Nah, ini dia untuk gambar dari si cake breaker conveyor-nya teman-teman. Nah, selanjutnya langsung saja kita kepada si separating column-nya, teman-teman. Nah, di sini ada separating column gitu ya. Jadi fiber yang telah dipisahkan gitu dengan nut itu akan dibawa ke cake breaker, teman-teman. Jadi conveyor itu menuju separating column akan dipisahkan gitu ya. Cake breaker ini akan nut ini akan dibawa ke cake breaker conveyor menuju si separating column gitu. Alat ini itu fungsinya untuk menghisap fibernya gitu ya. Jadi pemisahan itu dilakukan dengan hisapan dari si fibrosilum teman-teman dengan pengaturan dari si airlock-nya. Penghisapan itu dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis di mana berat jenis itu paling ringan itu adalah fiber akan terhisap ke fibesilumnya. Jadi serabut yang terhisap itu langsung dibawa menuju airlock teman-teman. Lalu fiber itu akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler gitu dan nut berat jenis yang berat itu akan jatuh teman-teman ke bawah dan akan langsung masuk ke delivery carper-nya teman-teman. Lalu apa fungsi dari si delivery carper? Dari kita bercerita tentang delivery carper bukan apa fungsinya delivery carper begitu ya teman-teman ya. Jadi baik selanjutnya sebentar ya teman-teman. Jadi untuk delivery carper itu berfungsi dia untuk membersihkan nut itu dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut gitu teman-teman. Jadi putaran delivery carper ini 15 rpm ya. Di dalam delivery carper itu terdapat yang namanya sudut-sudut yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung delivery carper yang terdapat apa lubang-lubang ya, lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan juga fiber gitu. Kemudian di sini ada winat elevator. Apa itu winat elevator? Nah, nut yang telah diproses di delivery carper tadi itu akan jatuh menuju di bawah
di bawah menuju si Winnet elevator ini teman-teman, dan Winnet elevator gitu ya, akan membawa NAT itu menuju ke NAT silo gitu. Dia akan membawa menuju ke NAT silo. Selanjutnya di situ akan ada tempat untuk berada di Winnet Conveyor ini itu tepat berada di ujung si Winnet si elevator. Kalau teman-teman lihat ya, bahwa dia berfungsi sebagai penghubung antara Natsilo nomor 1 dan juga Natsilo nomor 2. Nah, dari tadi kita bercerita tentang Natsilo. Apa sih itu Natsilo begitu kan? Nah, ini dia untuk Natsilo, teman-teman. Jadi, Natsilo itu nat yang dibawa oleh Winnet tadi itu, Winnet Conveyor itu membagi nat itu menuju Natsilo 1 dan juga 2 gitu kan. Alat ini itu berfungsi sebagai nat pemanasan nat agar cangkang dari si inti itu berpisah atau koplak ya, yang dapat memaksimalkan kerja si rifle mill ini dan nut cracker tersebut. Begitu teman-teman. Nah, ini dia gambar dari si nut silonya. Selanjutnya ada si nut dryer conveyor gitu kan. Ada si nut dryer conveyor, apa dia? Apa fungsinya begitu. Jadi nut dryer conveyor ini itu berada tempatnya itu tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan juga nut silo nomor 2. Yang mana fungsinya itu sebagai alat nanti mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada nut dryer elevator gitu teman-teman ya. Dryer elevator. Apa fungsi dari sinar dryer elevator itu? Yaitu pastinya untuk mengangkut yang namanya ini ya, nut yang telah dipanaskan di nut silo menuju si nut grinding drum gitu. Untuk selanjutnya diklarifikasikan menurut besar dan kecilnya nut tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada nut grinding, teman-teman. Nut grinding ini itu berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan juga nut cracker gitu ya. Jadi lubang satu untuk nut dengan diameter, lubang satu untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter yang sedang. Dua lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2, sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar dan nut durah lubang ini itu untuk umpan si nut cracker, teman-teman. Jadi nut grading itu berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini itu terjadi karena adanya putaran dan lubang dari si drum dengan diameter berbeda begitu. Lalu teman-teman bisa melihat ya, ini tuh ada ripple mill gitu kan. Apa itu ripple mill? Jadi nut yang berasal dari si nut grading itu akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya, sealnya gitu kan. Di ripple mill, teman-teman. Alat ini tuh berfungsi untuk memecah nut dengan cara menggiling ya. Nut yang masak masuk ke ripple mill itu akan digiling oleh rotor Berry Mill gitu, dan akan ditahan dengan stator Berry Mill yang memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pecahnya nut gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman akan melihat di sini ada nut cracker. Nut cracker itu apa? Jadi ini tuh alat yang berfungsi untuk memecahkan biji dengan sistem mempaparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker, teman-teman. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar, sekalipun dia diameternya besar, itu dia akan pecah. Jadi kadar air biji yang rendah itu akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan inti utuh, dan sebaliknya bila kadar air yang tinggi itu akan mengakibatkan biji itu akan lebih sulit untuk dipecah dan sering menghasilkan biji pecah dan inti lekat yang menyebabkan yang namanya kehilangan kernel gitu ya, yang kernel yang akan meningkat gitu, teman-teman. Jadi pemecahan biji di atas kapasitas yang sudah ditetapkan akan menurunkan menurunkan efisiensi, tentunya efisiensi dari si pemecahan biji tersebut, yaitu sering ditemukan biji utuh dan juga inti lekat dengan si persentase yang besar, teman-teman. Nah, ini dia untuk gambar dari si nut cracker. Nah, selanjutnya di sini uh, si crack mixture conveyor uh, 1 dan 2 gitu ya. Jadi crack mixture conveyor ini adalah yang membawa campuran antara inti utuh, teman-teman. Antara inti utuh, inti pecah, kemudian biji utuh, biji pecah, dan juga biji
setengah pecah gitu ya, dan juga cangkang perangkat mixer. Yang selanjutnya itu akan dipisahkan melalui proses selanjutnya, teman-teman. Kemudian di sini tuh ada LDS ya. LDS itu adalah fungsinya untuk menghisap cangkang halus ya. Tunggu sebentar. Sebelum sebelum dia clay bed, sebenarnya itu ada LDS ya teman-teman ya. Yang mana fungsinya LDS ini adalah untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara itu terjadi karena adanya hisapan dari si blower teman-teman. Blower LDS itu. Jadi silent yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya, sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju si stasiun boiler tersebut, teman-teman. Kemudian barulah ada clay bed gitu kan. Nah, clay bed ini itu adalah alat untuk mengutip kembali apa namanya inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah yang dengan bantuan media lumpur dari tanah lempung atau liat gitu. Nah, inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke claybed gitu teman-teman. Jadi claybed ini terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dengan cangkang dan cairan tanah lempung atau liat atau lumpur gitu ya. Jadi cairan tanah lempung liat lumpur ini itu media memisah yang memiliki apa ya berat jenis di antara cangkang dan inti gitu teman-teman. Nah kemudian kita akan melihat di sini ada kernel conveyor teman-teman. Jadi kernel conveyor ini tuh fungsinya adalah sebagai alat transfer inti basah dari si claybed menuju si kernel elevator gitu teman-teman. Nah selanjutnya di sini juga ada kernel elevator. Nah kernel elevator ini adalah alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju si kernel dryer. Selanjutnya di sini ada kernel dryer. Apa fungsi dari si kernel dryer tersebut gitu kan. Jadi fungsinya untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti itu bertujuan teman-teman untuk menghindari namanya penjamuran pada saat penyimpanan. Nah, selanjutnya di sini ada pneumatic blower ya. Di sini ada pneumatic blower di mana kadar kotoran impurities yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal tuh 5%, benar nggak? Itu untuk uh, apa ya? Yang umumnya begitu ya. Jadi kotoran-kotoran prinsip kerja alat ini itu sama dengan LTDS teman-teman. Pemisah cangkang dan inti dengan sistem kering karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran pada inti kering itu akan jatuh ke bawah gitu ya. Sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju ke kernel bin. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir itu ada kernel bin. Apa tuh kernel bin? Apa fungsi dari si kernel bin begitu ya? Nah, nah, jadi kernel bin ini itu sebagai tempat untuk penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual, gitu teman-teman. Jadi kernel bin ini itu sebaiknya itu dilengkapi fan agar apa? Agar uap di air yang terkandung dalam inti itu dapat keluar dan tidak menyebabkan yang namanya kondisi dalam stok lembab, gitu teman-teman. Yang kemudian itu akan menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Nah, ini dia untuk gambar sih dari kernel bin ini. Nah, dia seperti ini ya teman-teman ya, gambar dari si kanal bin ini. Kanal bin ini itu adalah tempat penyimpanan inti produksi sebelum dia akan dikirim untuk dijual gitu. Dan dia dilengkapi juga dengan fan agar uap air yang dikandung dalam inti itu dapat keluar dan tidak menyebabkan namanya kondisi dalam stok itu lembab gitu, yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Nah, sampai di sini untuk penjelasan mengenai tentang PKS-nya. Apabila ada kata saya yang salah atau uh, kurang baik dalam penjelasannya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.